Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daufa Kusma Effendi dari kelas D4502. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi dalam bentuk Candi Borobudur dan asimilasi dalam budaya Lenong di Indonesia. Pertama, akulturasi. Definisi akulturasi menurut Jilin dalam bukunya yang berjudul Cultural Sociology memberikan definisi mengenai akulturasi sebagai proses di mana masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya mengalami perubahan oleh kontak yang sama dan langsung, tetapi dengan tidak sampai kepada pencampuran yang komplit dan bulat dari kedua budaya tersebut. Lalu ada definisi dari saya. Akulturasi adalah proses sosial yang saat terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga membentuk suatu budaya baru. Dalam akulturasi tersebut, unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada dan dipertahankan. Contohnya akulturasi. Contoh akulturasi pun dapat dilihat pada lingkungan sekitar kita. Yang faktor mendukung terjadinya akulturasi. Terutama ada pendidikan yang maju, sikap dan perilaku saling menghargai budaya, ada toleransi terhadap budaya lain, adanya masyarakat heterogen, lalu ada berorientasi ke masa depan. Ya, di sini tuh ada tahap-tahapan akulturasi. Yang pertama tuh ada substitusi, yang kedua ada sinkretisme, lalu ada addition, lalu ada discrimination, lalu yang terakhir ada originasi. Nah, berbagai masalah yang timbul dari akulturasi. Yang pertama itu ada terpengaruh budaya individualis, lalu ada terjadi perubahan budaya, terus ada merupakan budaya asli. Nah, di sini saya akan membahas tentang akulturasi dari Candi Borobudur. Candi Borobudur dikisahkan dibangun pada masa dinasti Syailendra antara 780 sampai 840 Masehi. Beliau adalah dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah pada saat itu. Pembangunan monumen Buddha terbesar di dunia ini ditunjukkan sebagai tempat memuliakan Buddha dan tempat ziarah untuk membimbing umat manusia yang beragama Buddha. Namun hingga saat ini siapa yang membangun Candi Borobudur atau latar belakang pendirinya masih belum diketahui. Pada 1814, Candi Borobudur ditemukan oleh Letnan Gubernur Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Dikutip dari situs Kemdikbud, Raffles memerintahkan pembersihan kembali Candi Borobudur yang saat itu tertutup oleh tanah, semak belukar, dan pemohonan. Candi itu mendapat perhatian lebih luas di tengah masyarakat, baik sebagai monumen Buddha maupun arsitektur yang artistik. Yang kedua ada tentang asimilasi. Definisinya menurut Van der Zeyden adalah proses interaksi sosial yang dilakukan oleh antar kelompok mulai dari berpikir, saling menghargai, dan bertindak yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan satu identitas baru sebagai kesatuan sosial. Definisi asimilasi menurut saya sebuah tahapan perubahan sosial budaya yang terjadi karena seringnya masyarakat berinteraksi dengan budaya baru sehingga menciptakan kebudayaan baru yang dapat diterima terbuka oleh masyarakat tanpa adanya konflik sosial. Lalu yang ketiga itu ada syarat-syarat terbentuknya asimilasi. Yang pertama itu ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda. Dua, ada terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Lalu masyarakat yang mengalami asimilasi. Masyarakat yang mengalami asimilasi adalah masyarakat yang berinteraksi dengan kebudayaan baru terus-menerus dalam waktu yang lama dan mengalami proses penyesuaian yang baik. Di sini ada faktor pendorong dan penghambatnya. Yang pendorongnya ada toleransi di antara kesamaan kelompok berbeda kebudayaan, persamaan pada unsur-unsur kebudayaan universal,
Lalu ada kesempatan yang sama pada bidang ekonomi. Nah, untuk penghambatnya ada terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial, ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antar kelompok, lalu ada kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat. Nah, kesenian legong di Indonesia. Kesenian legong di Indonesia berkembang sejak akhir abad 19 atau awal abad 20. Nama lenong sendiri berasal dari seorang saudagar Cina bernama Lian Ong. Ia kerap memanggil dan menggelar pertunjukan teater untuk menghibur keluarga dan masyarakatnya, yang sekarang disebut lenong. Lalu ada akulturasi dari Candi Borobudur. Kenapa saya memilih Candi Borobudur? Karena Candi Borobudur merupakan salah satu hasil akulturasi antar budaya prasejarah dengan budaya atau pengaruh India. Secara garis besar hal itu tercermin dari keberadaan stupa pusat dan stupa-stupa lainnya. Nah, untuk asal-usul Candi Borobudur itu dibangun pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Terbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan warga Syailendra. Secara sejarah berdirinya Candi Borobudur dibangun pada abad ke-18 pada abad ke-8. Lalu ada proses akulturasi dari Candi Borobudur. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses pencampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga membentuk kebudayaan baru. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh bentuk akulturasi antar unsur kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu ada asimilasi dari budaya Lenong. Mengapa saya memilih Lenong? Budaya perayaan pembauran antar etnis terus-menerus terjadi melalui proses akulturasi, asimilasi, dan penetrasi budaya. Proses ini kemudian menciptakan budaya baru, ciri-ciri budaya aslinya, sehingga dapat dikenal di bidang seni. Betawi kemudian sangat populer dengan tari topeng, cokek, lenong, keroncong, tugu, atau wayang Betawi. Kesenian ini merupakan pembauran dari berbagai unsur budaya seperti Jawa, Cina, Belanda, atau Portugis. Asal-usul budaya Lenong. Dia dilansir dari histori cerita-cerita dalam Lenong, dinas berlatar belakang raja-raja dan bangsawan. Umumnya dengan cerita-cerita dari budaya Melayu seperti hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Syah Mardan. Tetapi ada juga cerita-cerita dari Melayu yang umumnya diambil dari karya Shakespeare, Hamid, King Lear, Othello, dan sebagainya. Kisah asal-usul lenong kesenian Betawi ada dua. Versi mengenal asal-usul lenong, versi pertama menyebutkan bahwa lenong erat kaitannya dengan seni pertunjukan di Tiongkok yang dikembangkan di Betawi oleh orang Tionghoa peranakan di kawasan perkebunan milik Tionghoa. Proses asimilasi dari budaya Lenong. Proses asimilasi dari budaya Lenong, kesenian dipertunjukkan dari kampung-kampung diadakan di tempat terbuka tanpa adanya panggung saat pertunjukan sedang berlangsung. Salah seorang aktor atau aktrisnya akan mengintari penonton sembari meminta sumbangan sukarela. Setelah itu Lenong mulai mengalami perkembangan dengan tampil dari panggung ke panggung lainnya, seperti hajatan, lalu ada seperti pernikahan, dan lain-lain. Apakah budaya Lenong ini masih digunakan atau dipraktikkan oleh masyarakat? Ternyata Lenong masih terus bertahan dan bertransformasi menjadi tontonan yang bisa dinikmati oleh segala kalangan. Kita, atau lebih tepatnya anak muda, juga berperan penting dalam menjaga dan melestarikan pertunjukan Lenong ini. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya buat untuk tugas besar Budaya Nusantara kali ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa akulturasi tercipta adanya percampuran antara dua budaya atau satu budaya yang berpengaruh akan ada budayanya asing menghasilkan sebuah karya baru.
Contoh nyata terjadi di Indonesia adalah dengan adanya produksi Candi Borobudur. Lalu untuk asimilasi tercipta karena adanya sebuah tahapan perubahan sosial yang terjadi karena seringnya masyarakat berinteraksi dengan budaya baru sehingga menciptakan kebudayaan baru yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa adanya konflik sosial. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.